Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Darmawan. Saya dari kelas 02 SMJE 006 dari matkul pengantar aplikasi komputer. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan Microsoft Excel. Kita akan kupas secara mendalam tentang Microsoft Excel di sini. Ayo langsung aja next, selanjutnya kita masuk ke dalam materinya. Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah General Purpose Electronic Spreadsheet yang dapat digunakan untuk menghitung maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya ke dalam bentuk grafik maupun diagram. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam ribbon pada Microsoft Excel. Ribbon pada Microsoft Excel adalah kumpulan perintah yang terdiri dari beberapa tab, menu, dan setiap tab terdiri dari tombol-tombol perintah dalam grup tertentu. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam menu-menu pada Microsoft Excel. Di antaranya ada menu bar. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah. Di antaranya ada home, terus insert, ada flag layout, ada formulas, ada data, ada review, dan view. Kita akan kupas secara mendalam tentang home, insert, flag layout, formulas, data, review, dan view. Oke, next langsung kita masuk ke dalam menu-menu data tersebut. Yang pertama, menu home. Menu home pada Microsoft Excel memberikan perintah-perintah pada Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Di antaranya ada clipboard, ada fonts, ada editing, ada number, ada stylus, ada cell, ada element. Saya menyambungkan gambar font dan element sebagai berikut. Ini adalah gambar dari fonts. Ini adalah gambar dari element. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam materi menu insert. Menu insert mesti menyisipkan data pada lembar kerja Microsoft Excel. Di antaranya ada tables, ada chart, ada juga filters, ada juga text, ada juga symbols, ada juga tools, ada juga illustration. Terus langsung next, selanjutnya kita masuk ke dalam menu flag layout. Menu flag layout digunakan untuk mengatur ukuran lembar kerja terkait dengan proses mencetak file Excel. Di antaranya ada trimmers, ada flag setup, ada sheet of sheet, ada arranger, ada skala to fit. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam menu formulas. Menu formulas berisi grup perintah terkait formula Excel. Di antaranya ada function library adalah grup perintah yang berfungsi menampilkan semua formula yang dapat digunakan pada Microsoft Excel. Terus ada device name adalah grup perintah ini berfungsi untuk memberikan nama sel pada Microsoft Excel. Terus ada formula auditing adalah grup perintah yang berisi untuk manajemen suatu proses yang dilakukan formula terhadap sel-sel Microsoft Excel. Berikut adalah tampilan dari menu formulas. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam menu data. Menu data adalah terkait manajemen data secara keseluruhan pada Microsoft Excel. Di antaranya ada get extra data adalah perintah yang berfungsi untuk melakukan import dari luar ruang lingkup Excel seperti Microsoft Access dan SQL. Dan ada get transport adalah grup perintah kompleks yang dapat menggabungkan data dari sumber yang berbeda dan menampilkan dalam suatu format tertentu. Ada juga connection adalah grup perintah yang berfungsi untuk menghubungkan tabel dalam lembar kerja Microsoft Excel. Berikut gambar dari menu data. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam menu review. Menu review terkait dengan penulisan, perubahan serta pada Microsoft Excel. Di antaranya ada Floppy adalah grup perintah yang berfungsi untuk menganalisa kesalahan penulisan pada Microsoft Excel.
Terus ada INSEE adalah grup perintah yang berfungsi mencari informasi terkait data Anda buat dengan menghubungkan Bing Search Engine. Terus ada bahasa atau Lingio adalah grup perintah yang berfungsi menerjemahkan data yang Anda buat ke bahasa lainnya. Misalkan Anda menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Ada juga komen, adalah grup perintah yang berfungsi untuk menambahkan komentar pada lembar kerja sehingga lembar mudah untuk dibaca. Berikut adalah contoh review. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam menu view. Menu view terkait dengan tampilan pada jendela Microsoft Excel secara keseluruhan. Di antaranya ada show, adalah grup perintah yang berfungsi menampilkan atau tidak rules, formula var, gridding, atau hiding. Ada juga zoom, adalah perintah untuk memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Ada juga window, untuk grup perintah terkait manajemen jendela Microsoft Excel. Anda dapat menambahkan jendela Word baru dengan menggunakan filter ini. Ini berikut adalah gambar dari menu view. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam mengatur format tampilan huruf. Di antaranya ada number, mengatur format jenis data yang berupa angka. Dapat membuat simbol mata uang dengan memilih accounting. Yang kedua ada element, mengatur format tampilan vertikal, horizontal, derajat kemiringan huruf dalam sel. Pada organisasi teraturlah tata letak derajat kemiringan huruf agar elemen menjadi lebih bagus. Terus ada font, mengatur format jenis ukuran dan warna huruf. Ada border, mengatur format garis di sekitar sel. Ada filter, mengatur format warna pada sel. Ada protection, mengunci atau menyembunyikan sel. Terus next, langsung kita mengatur tampilan lembar kerja. Anda dapat menggesernya zoom kontrol ke arah kiri untuk memperkecil dan zoom ke arah kanan untuk membesar tampilan terletak di pojok kanan bawah dari lembar kerja. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, Anda dapat mengklik persentase dari nilai yang menampilkan sehingga Anda akan tampil zoom kontrol dan Anda dapat memilihnya. Contohnya seperti gambar berikut. Next, selanjutnya selain itu, Anda juga dapat mengatur tampilan dengan memilih dalam bentuk normal. Contohnya seperti berikut. Dalam tampilan secara fig layout. Contohnya sebagai berikut. Dan juga dalam free review dan tampilan lembar kerja per halaman. Contohnya sebagai berikut. Next, kita langsung masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu tentang fungsi Microsoft Excel. Ada beberapa fungsi Microsoft Excel, diantaranya ada perhitungan aritmatika dan sistematika, berfungsi dalam menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, berfungsi dalam membuat berbagai macam grafik dan diagram, berfungsi untuk membuat, mengedit, dan mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data. Contohnya sebagai berikut. Saya telah membuat sebuah tabel dari tanggal, debit, kredit, dan total. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi Microsoft dalam pekerjaan. Di antaranya ada membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data. Terus ada membuat dan menyelesaikan soal-soal logika dalam matematika. Membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan. Contohnya sebagai berikut dalam diagram yang saya buat. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan Microsoft Excel. Di antaranya ada tampilan yang nyaman dan mudah digunakan. Dapat dipakai dari berbagai OS, mulai dari Windows sampai Mac OS. Lisensi yang tersedia dalam jumlah grosir. Terus ada extension file yang compatible dengan berbagai program. Langsung kita masuk ke dalam kekurangannya dalam Microsoft Excel. Di antaranya ada software pengolahan ini berbayar atau tidak gratis. Dalam software ini memang dari tahun ke tahun memiliki perubahan yang cukup signifikan. Dan mulai dari Office sekarang itu berbayar. Apalagi dari Microsoft Office tahun sekarang itu berbayar. Nah,
Aplikasi ini memerlukan banyak memori RAM dan prosesor yang besar. Nah, memang dalam aplikasi ini, memang kita memerlukan RAM dan CPU yang memadai agar proses dalam pencatatan ini bisa berjalan dengan lancar. Butuh banyak latihan. Kenapa sih dalam Excel ini membutuhkan banyak latihan? Karena dalam Excel ini kita harus menghafalkan rumus lah dalam aritmatika karena itu sangat penting gitu. Nah, untuk itu kita harus banyak latihan agar data-data kita menjadi balance gitu. Nah, memakan waktu yang cukup banyak. Kenapa sih dalam Excel itu memakan waktu banyak? Karena dalam Microsoft Excel ini kita memerlukan waktu yang banyak karena kita harus menghafalkan rumus-rumus tertentu tentang ada lookup, max, average, dan rumus tertentu. Nah, kita harus menghafalkan dan menyusun data-data kita supaya data kita menjadi balance. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Saya mohon maaf jika presentasi saya kurang maksimal, presentasi saya kurang ada memadai dan gimana. Saya mohon solusinya kepada teman-teman untuk bisa berpartisipasi dan untuk like, comment, and subscribe-nya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.